ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga penyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengarkan teman-teman baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat pagi adik-adik. Halo. Nah adik-adik, kita bertemu lagi di Kaimtong Kids. Oke, sebelum kita memulai kebaktian kita nyanyi lagu dulu. T-A-A-T. T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Anak sekolah minggu Gereja Kristen Kaimtong taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Anak sekolah minggu Gereja Kristen Kaimtong taat kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Nuh yang taat sama Tuhan. Nah, sebelumnya Lause kita berdoa dulu. Oh iya. Ya, mari. oke. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan, persiapkanlah hati kami, persiapkan kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Lause gimana tadi tentang Nabi Nuh, Lause? Nabi Nuh itu kan taat sama Tuhan. Oh iya, betul. Nabi Nuh yang taat kepada Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, Lause sama kayak Nabi Nuh yang tadi udah Lause ceritakan. Iya. Kalau Nabi Nuh itu kan taat sama Tuhan. Betul, Lause. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Wah, iya. Kasih Tuhan itu lebih dari apapun. Lebih tinggi dari apa, Lause? Lagi langit, Lebih dalam dari apa? lautan, Dan lebih indah dari pelangi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, luar biasa sekali kasih Yesus itu ya. Lause, Betul. dia mengalahkan segalanya. Semuanya. Betul. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberi persembahan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, seperti kasih Yesus yang begitu besar, kita bisa hitung satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan berkat Engkau buat kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati supaya bisa memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan yang berkati juga kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Lause, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, udah siap mendengarkan cerita dari Alkitab? Sudah ya? Nah, Lause Josephine mau tanya, ini gambar apa ya? Ini adalah pelangi. Wah, pelangi itu bagus ya. Banyak warnanya. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Nah, di dalam Alkitab ada satu keluarga yang bersama dengan binatang-binatang yang sedang melihat pelangi di langit. Siapa ya? Nah, tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih bisa mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, dulu sekali orang-orang di dunia ini ada banyak. Ingat nggak? Waktu penciptaan hanya ada Adam dan Hawa.
Tapi makin lama orang-orang itu bertambah banyak. Jadi di dunia ini ada banyak sekali orang-orang. Tapi orang-orang ini itu jahat. Mereka nakal, mereka tidak taat kepada Allah. Maka Allah itu sedih. Allah mau menghukum semua orang yang ada di dunia. Tapi di antara semua orang yang di dunia ini, ada satu orang yang benar dan taat kepada Allah. Namanya adalah Bapak Nuh. Siapa namanya? Bapak Nuh. Maka Allah berkata kepada Bapak Nuh, "Aku akan menghapuskan semua orang-orang dan binatang-binatang yang ada di dunia ini. Aku akan mengirimkan air bah yang akan menutupi dunia ini." Air bah itu apa? Air bah itu air yang sangat banyak. Dan Allah menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Nama kapalnya adalah Bahtera. Nah, Bahtera ini akan menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya dan juga binatang-binatang dari air bah. Dan Bapak Nuh itu taat kepada Allah. Bapak Nuh dan anak-anaknya membangun bahtera yang sangat besar itu sesuai dengan perintah Allah. Dan Allah juga berkata kepada Bapak Nuh untuk mengumpulkan 2 dari setiap jenis binatang. Wah, banyak ya adik-adik. Bapak Nuh taat kepada Allah dan mengumpulkan binatang-binatang itu. Allah juga menyuruh Bapak Nuh untuk mengumpulkan makanan untuk Bapak Nuh, keluarganya, dan juga binatang-binatang yang dibawanya. Dan Bapak Nuh taat dan melakukan segala yang Allah katakan kepada Bapak Nuh. Akhirnya bahteranya yang besar itu selesai dibuat. Bapak Nuh juga sudah melakukan semua yang Allah perintahkan kepada Bapak Nuh. Maka lalu Bapak Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan 3 mantunya itu masuk ke dalam bahtera. Lalu 2 dari setiap jenis binatang juga masuk ke dalam bahtera. Binatang ada apa aja ya adik-adik ya? Ada gajah, ada jerapah, ada zebra, ada burung, dan banyak binatang-binatang lainnya. Dan setelah semuanya itu sudah masuk ke dalam bahtera, Allah menutup pintu bahtera. Lalu Allah mengirimkan hujan yang lebat. Hujan lebat turun selama 40 hari dan 40 malam. Air makin lama makin tinggi. Dan bahtera itu lama-lama terapung. Bayangkan adik-adik, air bah itu sampai menutupi gunung-gunung. Gunung-gunung yang tinggi pun tenggelam oleh air bah. Semua orang-orang yang ada di dunia, binatang-binatang semua tenggelam. Tapi Allah menjaga Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya, dan juga semua binatang yang ada di dalam bahtera. Lalu Allah mengirimkan angin yang besar supaya bumi menjadi kering. Akhirnya bahtera itu mendarat di atas sebuah gunung. Ketika bumi sudah kering, Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan juga 3 mantunya itu, dan juga binatang-binatang keluar dari bahtera. Keluarnya dari bahtera, Bapak Nuh kemudian menyembah kepada Allah. Bapak Nuh berterima kasih kepada Allah karena sudah menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Allah kemudian membuat janji. Janji itu seperti ini ya. Allah membuat janji dengan Bapak Nuh. Allah berjanji bahwa ia tidak akan menghapus dunia lagi dengan air bah. Dan janjinya itu dengan menaruhkan sebuah pelangi. Yang tadi kita lihat ya, pelangi di langit sebagai tanda janji Allah kepada Bapak Nuh bahwa Allah tidak akan lagi mengirimkan air bah untuk menghapus orang-orang di dunia. Jadi adik-adik, tiap kali kita melihat pelangi di langit, kita harus ingat janji Allah kepada manusia bahwa Allah tidak akan menghapus dunia dengan air bah lagi. Dan Allah selalu menepati janjinya. Allah menepati janjinya dengan menggunakan bahtera yang besar itu untuk menyelamatkan Bapak Nuh dan juga keluarganya dari air bah.
Nah, buat kita, Allah menepati janjinya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, yang mau taat dan percaya kepada Tuhan. Maka kita harus taat dan percaya kepada Allah, sama seperti Bapak Nuh. Nah, adik-adik, Bapak Nuh dan keluarganya itu selamat karena Bapak Nuh taat dan percaya kepada Allah. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Nah, sampai di sini ya cerita firman Tuhan hari ini. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya kami taat dan percaya seperti Bapak Nuh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti cerita tadi Nabi Nuh, yang apa? Yang taat. Betul ya. Mari kita nyanyi percaya dan taat padanya. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Oke adik-adik, kita mau terima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, sudah selesai kebaktian kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu Minggu depan. depan. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. 再见，再见，向你说声再见，再见，再见，上帝祝福你，拜拜。